Nah, sekarang baru berani mau masuk Islam. Gimana ceritanya? Kok baru sekarang beraninya gitu? Apa mungkin sudah mandiri atau gimana? Ya karena sekarang berkata aku juga udah nyari uang sendiri ya gitu. Oh, udah nyari, ya udah jadi mandiri. mereka kayak iman aku tuh udah aku yang nentukan sendiri gitu ya kan. Mau dibawa kemana hidup aku juga aku berani tiap untuk resikonya sendiri juga. Nah, terus tertariknya sama Islam apa? Tertariknya sama Islam apa ya? Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di agama Islam. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang banyak hal yang nggak aku pelajarin di Kristen gitu ya kan. Aku baru tahu juga semenjak ini. Oh iya juga gitu loh ternyata. Gitu. Contohnya bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Contohnya apa ya? Ini penting nih ya soalnya. Ini penting. Maksudnya berkaitan dengan akidah gitu masalahnya. Iya sih. Temen aku ceritanya tentang tentang Yesus gitu? Enggak, maksudnya tentang kehidupan dulu kali ya. Bukan, maksudnya yang menjadikan salah satu hal buat Yunia untuk tertarik atau mantap masuk Islam apa? Mantap masuk Islam itu enggak sih kalau alasan dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak Tuhan itu cuma satu. Kan? Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Kalau aku Esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja di belakang mimbar gitu ya. Ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah. Karena orang jadi mikir ya 3 tapi kok Esa gitu kan. Nah iya makanya aku jadi yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa 1 nih, Esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Harusnya kalau 1 aja ya mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang 1, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya maunya aku, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu aku pikir ya kan. Atau salah buat statement apa kayak gimana kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya ketiganya yang Esa gitu. Nah orang oke lah mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. 3 pribadi tapi 1 hakikat gitu kan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Anak Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Gimana sih? Jadi muter-muter kan ngomongnya kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Gitu. Terus mengenal Islam gimana? Mengenal Islam nggak ada tuh ya yang apa? Ada berapa pribadi gitu kan nggak ada kan? Nggak ada. Islam tuh cuma 1. Ya maksudnya kayak Tuhan tuh tetap Tuhan Allah gitu ya kan, tetap Tuhan Allah. Cuman kan ada beberapa nabi-nabinya juga ya kan. Setiap nabi juga punya kelebihannya masing-masing, punya pengajarannya masing-masing gitu ya kan. Kita tetap ikutin gitu ya kan. Cuman aku juga masih kurang terlalu tahu ya tentang Islam gitu ya kan. Aku juga masih belajar gitu ya kan. Aku juga di Alkitab juga nggak tahu Nabi Muhammad karena di Alkitab di Kristen juga nggak ada Nabi Muhammad gitu. Jadi aku terus lagi yang aku anggap baik ya aku pasti ikutin baik gitu ya kan. Aku juga mau belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah ya udah kayak gitu ya aku lebih ke masuk Islam aja gitu ya. Tapi ingat nggak di perjanjian lama kan ada perjanjian lama perjanjian baru. Di perjanjian lama semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya 1 atau 3 pribadi? Tuhannya 1. Itu apa Nabi Isa atau Yesus itu aja dari perjanjian baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukan maksudnya nggak menyertakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk
menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya, gitu kan. pada Tuhanmu, pada Bapa. Berarti dari perjanjian lama sampai Yesus pun semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma satu. Tuhan cuma satu. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus kok bisa jadi Trinitas gitu? Dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu deh kamu. Makanya aku juga bingung. Udah lupa. Atau gimana? Entahlah. Aku juga bingung juga sih. Ada ini nggak, apa namanya? Misalnya percakapan sama pendeta atau sama keluarga, sama adik atau sama siapa gitu, ada nggak? Kalau sama pendeta sih aku nggak spesifik banget ya kalau ngomongin agama kayak gitu. Kalau sama keluarga? Kalau sama keluarga juga nggak sih, aku nggak pernah berdebat soal agama sih kalau sama keluarga gitu ya. Jadi kita kayak udah apa yang kamu pelajari ya kamu pedalamin diri sendiri. Intinya kalau di keluarga cuman kita kayak sering banget dulu di keluarga tuh ada mesbah keluarga gitu. Nah jadi setiap malam itu kita doa bersama nih, setiap malam kita doa bersama. Gitu? Iya, setiap malam kita doa bersama, kita saling berpegangan tangan sama-sama gitu lah ya kan. Itu setiap malam di sebelum masih anak kedua ya. Sampai umur berapa? Sampai 2 anak doang tuh ya. Sebelum ada 3 lagi gitu ya kan. Oh, adiknya berarti berapa? Belum ada. Oh, belum itu ada. Aku mesbah keluarga itu pas aku cuma nama yang kedua doang. Waktu masih 2 saudara. Sebelum mungkin masalah-masalah yang bukan masalah sih, kayak beberapa ada problem-problem hidup juga datang, jadi udah jarang sih kayak gitu ya kan. Agak sempat meninggalkan juga keluarga. Jadi ya tapi maksudnya gini sekarang nih, Yunia ya. Sekarang mau meninggalkan Kristen. Kan di Kristen Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin? Atau ada yang mau ditanyain? Enggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi nah sekarang gini, contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen, berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus?